Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel Noverina Solihin. Sekiranya channel ini bisa memberkati Anda semua dengan video-video edukasi, apologetika, dan penginjilan yang ditujukan untuk membangun iman kita sebagai orang-orang percaya dan juga memberikan pengetahuan Alkitabiah tentang firman Tuhan yang boleh kita pakai untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang yang memintanya, seperti yang diperintahkan oleh Alkitab. Mohon jangan Anda skip videonya, tontonlah video ini dari awal sampai selesai, supaya Anda mendapatkan informasi yang utuh tentang kebenaran yang disampaikan di dalam video ini. Teman-teman, Anda boleh memberkati channel ini dengan cara like, subscribe, dan Anda share link dari video ini ke semua orang yang Anda anggap harus juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Dan mereka boleh terberkati, mereka boleh mengenal kebenaran, dan mereka boleh bertobat menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya, jangan skip videonya. Dan juga untuk memberkati channel ini, jangan skip juga iklannya, teman-teman. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, jika Anda rindu untuk memberkati, mensupport, berbagi, ya, untuk mendukung pelayanan ini, silakan Anda masuk ke description, dan di situ ada rekening tujuan yang bisa Anda pakai untuk mensupport pelayanan ini. DDS, Allah SWT adalah Allah negeri Mekah. Ya, memang tertulis demikian. Ya, karya terindah. Sebelum masuk Kristen, saya juga nggak paham apa itu Taurat, Mazmur, dan Injil. Oh ya, Pak Karya, Anda rupanya murtadin juga. Puji Tuhan ya. Kita akan bertemu di gerbang timur, ya, kerajaan sorga, teman-teman, dan akan bertemu muka dengan muka dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan ya. Memang saya dulu juga tidak paham ya, karena di dalam keyakinan yang lama kita memang diajarkan harus beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Persoalannya kita tidak ada kesempatan atau tidak diberikan ruang untuk bisa membaca kitab-kitab terdahulu itu persoalannya ya. Seharusnya kalau kita beriman, diperintahkan beriman kepada kitab-kitab terdahulu, harusnya ya semua umat itu diberikan ruang untuk membaca kitab terdahulu itu, yaitu tentunya Alkitab, karena Taurat, Zabur, dan Injil itu adanya di sini, adanya di Alkitab ini ya. Nah, bagaimana mungkin ya, bagaimana mungkin bisa membaca kitab-kitab terdahulu ini kalau aplikasi Injil berbahasa Minang di Play Store pun disuruh dihapus oleh Gubernur Sumbar ya, diusulkan oleh Gubernur Sumbar kepada Menkom Info. Makanya kalau kita cari sekarang di Play Store, Injil berbahasa Minang sudah nggak ada, teman-teman, karena sudah dihapus, begitu ya. Nah, bagaimana mungkin umat bisa membaca Alkitab ini, gitu. Tapi saya heran, mereka boleh membaca Injil Barnabas, itu beredar, boleh ya, beredar di kalangan Muslim, Injil Barnabas. Tetapi membaca Injil ini, yang benar ini nggak boleh gitu. Tapi kalau Injil palsu boleh, kan aneh ya. Makanya tadi ada yang mengatakan Yesus kawin, itu kan mereka baca di Injil Maria Magdalena, Injil sesat, Injil palsu, ya kan? Nah, boleh mereka gitu. Nah, itu yang saya heran. Harusnya mereka membaca ini Alkitab. Karena waktu itu pun saya pertanyakan gitu ya, bagaimana mungkin saya mengimani Taurat, Zabur, dan Injil kalau saya tidak pernah membacanya? Lalu apanya yang saya imani?
begitu teman-teman ya. Apanya yang saya imani gitu, kalau saya tidak pernah membacanya gitu, tidak mengerti lagi. Membaca pun tidak, apalagi mengerti gitu kan. Nah ini ya, jadi itu yang salah satu mendorong saya untuk terus waktu itu pelajari firman Tuhan yang ada di Alkitab ini. Bodoh amat ya, nggak boleh saya nyumput teman-teman baca Alkitab ya. Oke. Karya indah, thank you Roni Tria, thank you Pak Roni, thank you so much untuk mawarnya, mawar berduri. Ya, perfect kadrun, mu'alaf kadrun, apa itu? Mu'alafkan kadrun, apa itu? Christine, belum sadar, mana yang benar ajaran Muhammad? Mana yang benar ajaran Muhammad? Oh, I don't know. Room Kristen tapi kok banyak yang kepanasan? Ya, biasa ya. Memang di sini saya buka pintu untuk teman-teman muslim ya. Silahkan masuk rame-rame ke sini ya. Karena saya sebagai seorang murtadin ya, itu harus diuji ya. Imannya harus tahan uji, teman-teman ya. Pak Ferry ya. Jadi kita harus punya iman yang tahan uji gitu. Tidak apa-apa teman-teman muslim rame di sini ya. Tapi ya kalau kepanasan saya kira silahkan ambil kipas angin atau kompres pakai air es dulu telinganya gitu ya. Karena saya di sini tidak memang dari awal saya melayani Tuhan, saya tidak pernah menghujat agama saya yang lama. Ya, saya murni memberikan pertanggungjawaban iman saya kepada setiap orang yang menuntut pertanggungjawaban ya. Jadi saudara-saudara muslim di sini ini adalah orang-orang yang menuntut pertanggungjawaban iman saya. Begitu ya. Begitu Pak Ferry, nggak apa-apa kalau ada kepanasan ya minum es dulu, kompres dulu ya, ambil batu es, apa taruh di jidat, taruh di sini, di kuping, masukin ke lubang kuping juga boleh gitu ya, biar adem ya teman-teman ya. Santai Pak Ferry ya. Siapa ini? Siapa namanya mu nih? Titik dua aja, titik itu nah, tanpa nama, no name. Perpuluhan enak ya, perpuluhan. Banyaklah teman-teman muslim ini yang salah kaprah ya, menganggap saya seorang pendeta ya kan. Banyak yang mengira saya ini pendeta sehingga mereka menanyakan perpuluhan melulu ya. Aman nggak perpuluhannya, enak nggak perpuluhannya gimana Bu? Ya ampun ya, saya sudah sering menjelaskan saya bukan pendeti ya. Kalau cowok pendeta, cewek pendeti ya. Saya bukan pendeta. Saya hanya penginjil dan apologet ya, tidak lebih dari itu. Mengapa saya tidak jadi pendeta, teman-teman? Karena menurut Alkitab saya ya, firman Tuhan saya tidak mengizinkan wanita mengajar di pertemuan jemaat ya. Jadi kalau saya mengajar di media sosial boleh. Kalau saya mengajar di kalangan wanita boleh. Kalau saya mengajar sekolah minggu boleh. Tapi kalau saya mengajar, berkhotbah, berpidato ya di pertemuan jemaat ya, di kebaktian, itu tidak boleh. Ya. Wanita hendaklah dia berdiam diri dan menyimak pengajaran dengan patuh. Itu yang diperintahkan oleh firman Tuhan ya. Jadi saya pengen sebenarnya kalau boleh, kalau diizinkan saya sudah jadi pendeta teman-teman ya. Karena saya sangat senang belajar teologi ya. Karena saking nggak bisa jadi pendeta ya kan, akhirnya saya belajarnya di mana? Saya mengikuti secara intensif seminar-seminar teologi ya. Tapi saya pilih-pilih ya teologi yang alkitabiah tentunya ya, nggak sembarangan gitu teman-teman ya. Begitu ya. Jadi dari situlah saya banyak belajar ya, dari orang-orang yang mumpuni, yang kredibel begitu,
yang keilmuan teologinya bisa dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Begitu ya. Thank you Bas 789. Thank you so much ya. Oke, jadi salah sasaran ya. Titik 2, Anda menanyakan kepada saya perpuluhan. Justru saya membayar perpuluhan teman-teman, bukan menerima perpuluhan. Oke? Karya terindah, iya sama Bu, kita sama-sama murtadin. Puji Tuhan ya, puji Tuhan Pak Karya. Harus tetap kuat di dalam iman ya. Jangan sampai tergoyahkan sampai Maranatha. RDW Fizi, gerbang Narako. Oh, gerbang Narako, bahaya itu ya. Gerbang Narako, jangan sampai dekat-dekat ke gerbang Narako, ngeri ya. Justru karena saya ngeri ya, nggak mau masuk Narako itu ya, harus cari jalan yang pasti ke Sarugo. Kalau ke Sarugo nggak pasti, berarti yang pasti itu ke Narako ya. Kalau ke sorga itu nggak pasti, masih mudah-mudahan, artinya kepastian itu adalah ke neraka, begitu ya. Oke, Ridwan Fizi, makanya gunakanlah waktu yang ada untuk mencari kepastian sorga itu. Jangan berspekulasi dengan hidup Anda yang akan datang. Jangan berspekulasi karena tidak bisa dikoreksi lagi, gitu. Kalau nyawa sudah dicabut, ya, tidak ada lagi cara yang bisa mengoreksi pilihan Anda. Selesai sudah, ya. Anda bisa memilih ke sorga, mau ke sorga atau mau ke neraka hanya hari ini ketika Anda masih hidup. Ketika pikiran Anda masih bisa berfungsi dengan sehat. Ketika nalar Anda masih berfungsi dengan baik. Ya. Ketika akal budi Anda masih bisa bekerja dengan baik. Kalau sudah bernapas ada susah, napas udah sampai ke tenggorokan sini, ya, sudah mau ke hidung, udah mau keluar dia. Itu diinjili orang juga udah nggak mudeng, udah nggak ngerti, gitu. Makanya banyak orang saya lihat teman-teman, ada orang yang sudah sekarat, ya, di rumah sakit, sudah hampir kehilangan kesadaran, ya, baru mau diinjili. Padahal dia sudah Kristen dari lahir. Ya. Baru mau diinjili teman-teman. Diinjili ulang supaya ingat. Ya kan? Itu kan sayang sekali. Sudah nggak ada kesadaran. Ya. Udah nggak bisa mengaku lagi. Kan kalau kita bertobat percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus mengaku dengan mulut kita. Ya. Percaya dengan hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan. Itu harus diucapkan loh ketika kita menyatakan diri kita bertobat dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita harus mengikrarkan iman kita di hadapan Dia. Nah sekarang orang yang sekarat di rumah sakit itu, bagaimana cara dia mengikrarkan imannya, mengaku dengan mulutnya, percaya dengan hatinya? Ya, itu kan sudah repot gitu. Nah makanya saat masih sehat inilah kita mau memberitakan Injil ke semua orang. Semoga mereka yang masih sehat-sehat itu masih bisa ya menerima kebenaran ini. Masih bisa paham. Kalau udah di ranjang kematian, udah nggak bisa teman-teman. Terlambat, sayonara, selesai. Ya, tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi orang yang sudah mati. Begitu. Ya. Karena kalau orang itu sudah meninggal, itu sudah terpisah dengan orang hidup. Ya, kalau orang-orang tidak percaya, yang tidak diselamatkan, mereka sudah diparkir di dunia orang mati. Ya, sampai nanti dibangkitkan untuk diadili. Ya, begitupun orang-orang yang percaya, ya, yang sudah diselamatkan, mereka diistirahatkan, ya, di Firdaus. Sampai menunggu nanti mereka dibangkitkan kembali. Teman-teman, ya, dibangkitkan kembali dalam tubuh kemuliaan. Kemudian terangkat bersama-sama dengan orang Kristen yang masih hidup. Terangkat bersama-sama ke angkasa menyongsong Tuhan Yesus di angkasa. Itulah peristiwa rapture, teman-teman ya.
Begitu. Amin, amin, amin ya. Perfect. Pejuang visabilillah. Wow, keren ya. Berjuang di jalan Allah. Yesus kan berkuasa. Lalu gimana caranya dia membangkitkan orang mati? Apa nih? Yesus kan berkuasa. Lalu gimana caranya dia membangkitkan orang mati? Pertanyaan Anda benar? Justru karena dia berkuasa itulah dia bisa membangkitkan orang mati. Bagaimana ini? Kalimatnya agak ada yang rancu ya. Coba diperbaikin lagi supaya saya tidak salah paham. Fadlan dulu menyebut kitab Injil lalu jadi Alkitab, menyebut Tuhan lalu jadi Allah. Apa ini? Ini juga Anda tidak tahu apa yang Anda ucapkan ya. Dulu menyebut kitab Injil. Apa itu? Dulu menyebut kitab Injil. Injil itu ada di dalam Alkitab. Di dalam Alkitab ini ada Injil. Injil itu adanya di Perjanjian Baru. Ya. Kemudian ada Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama itu ada Taurat, ada kitab para nabi, ada kitab Mazmur. Ya. Kitab Perjanjian Lama, kitab Perjanjian Baru itu jadi satu di sini. Inilah namanya Alkitab. Begitu. Ya. Paham? Alkitab itu artinya apa? Ya, kalau Alkitab ya, kalau diterjemahkan ya kitab, buku. Iya kan? Buku apa? Bukunya Tuhan, bukunya Allah. Makanya disebut kitabullah. Bukunya Allah, kitabullah. Ini kitabullah. Ya. Nah, kitabullah itu Taurat, kitab para nabi, kitab Mazmur, Injil. Jumlahnya 66 kitab. Begitu. Perjanjian Lama 39 ya. Kitab Perjanjian Baru 27 kitab. Begitu, teman-teman. Benyang. Bunda masuk Kristen karena apa? Oh ya, tadi sudah bercerita sedikit ya. Ya, tidak apa-apa, saya ulangi lagi ya, karena mungkin ini akan bermanfaat, memberkati Anda ya. Saya jadi Kristen kenapa ya? Karena saya mencari Tuhan yang harus saya sembah. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang esa, ya, yang tidak ada duanya. Nah, dulu di usia 18 tahun, kelas 2 SMA, saya bertanya, saya percaya Tuhan itu, Allah itu ada. Pencipta langit dan bumi ini ada. Dan dia esa. Ya, itu saya sudah percaya 1.000.000%. Tidak ragu, tidak ada keraguan di situ. Ya, bahwa Allah itu ada. Dia adalah Allah satu-satunya dan dia adalah pencipta satu-satunya. Pertanyaannya, mengapa ada banyak agama di dunia ini? Ya, mengapa ada banyak agama dan mereka mengaku semuanya adalah Tuhan? Dan ada yang mengaku dia juga pencipta juga. Begitu kan? Kalau begitu, mana yang benar? Apa mungkin semuanya itu benar? Berarti Tuhan tuh banyak gitu. Itu impossible. Ya, lalu apa mungkin semuanya itu salah? Ya, nggak ada yang benar gitu, salah semua. Berarti Tuhan itu tidak ada. Itu juga impossible. Lalu pilihan terakhir, dan ini yang harus saya pilih, ya, yaitu bahwa dari semua yang ada ini, yang ngaku-ngaku Tuhan ini, cuman satu yang benar. Ya, cuman satu yang benar. Dialah pencipta. Dialah Allah yang harus saya sembah. Pertanyaannya, yang mana? Gitu. Ya, yang mana dia? Nah, ini PR saya untuk mencari yang mana dia. Nah, saya tidak punya pilihan lain. Saya sudah tidak mau mendengarkan lagi siapa pemuka-pemuka agama A, agama B, karena ngaku-ngaku semuanya. Ya kan? Nah, yang saya lakukan adalah mencari Tuhan
Allah satu-satunya itu melalui kitab suci. Tapi ya, jadi saya lari ke dasar, ya, lari ke sumbernya. Saya lari ke sumbernya, saya lari teman-teman, ya. Jadi saya pelajari kitab sucinya, kitab suci saya yang lama dan Alkitab. Saya menghabiskan waktu 22 tahun. Dari usia 18 tahun sampai usia 40 tahun. Baru saya menemukan dia dan memutuskan bertobat, menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, yaitu Yesus Kristus. Saya menemukan dia di sini. Begitu. Itu cerita singkatnya ya, Benyang. Semoga memberkati. Pendeta Bobby Makuan, haleluya. Puji Tuhan Pak Pendeta. Salam kenal Pak Pendeta Bobby. Tuhan Yesus memberkati ya Pak ya. Oke. Saya lihat lagi. Risno, keledai sudah dikembalikan? Ya, saya tahu maksud Anda. Ya, Anda mengira Tuhan Yesus mencuri keledai. Ya. Tapi banyak teman-teman muslim ini memang mungkin karena tidak membaca Alkitab secara utuh, mungkin karena tidak mengenal Tuhan Yesus secara baik, ya kan? Hanya tahu saja tapi tidak kenal, ya kan? Makanya banyak yang tidak paham firman Tuhan. Ya. Anda harus tahu, ketika Tuhan Yesus menyuruh mengambil keledai itu, ya, saya tanya Anda, layak nggak Tuhan Yesus menyuruh ambil keledai itu? Kalau Anda yang suruh ambil keledai lalu Anda bawa keledai orang, itu Anda namanya mencuri. Ya, Anda mencuri keledai orang. Oke, kalau Anda yang mengambil keledai itu. Ya. Kalau Tuhan Yesus yang suruh ambil keledai itu keledai itu miliknya. Dia yang ciptakan. Ya. Wajar dia menyuruh ambil keledai itu. Ya. Kalau dia mau pinjam Anda ke ibu Anda, itu juga boleh. Karena dia menciptakan Anda. Tolong ambil Risno itu, bawa ke sini. Bisa Tuhan Yesus lakukan begitu. Dia tidak berarti mencuri Anda, ya, karena dia pencipta Anda. Begitu ya Risno ya. Apalagi hanya seekor keledai. Ya, apalagi hanya seekor keledai. Itu Yesus pemilik keledai itu. Oke. Oke, kita baca lagi. Teman-teman, Kak Lia ini ya, Lia. Kak, berarti selama 20 tahun itu agamanya apa, Kak? Ini pertanyaannya menarik ya. Lia, saya membaca kitab yang lama ya. Itu dari saya kelas 2 SMA sampai saya selesai kuliah, saya masih mempelajari ya. Kemudian saya dapat beasiswa ke Jerman, studi lagi di sana, saya masih mempelajari. Kemudian saya pulang ke kampus ngajar. Kemudian saya dapat jodoh, menikah. Saya balik lagi ke Jerman, saya masih mempelajari kitab yang lama. Ya, masih mempelajari kitab yang lama. Kemudian setelah punya anak 2, saya pulang ke Indonesia. Saya setelah itu vakum. Nah, ya, saya vakum teman-teman. Saya pulang dari Jerman tahun 9 berapa? 9 berapa, Pak? 95. 95 saya pulang habis ya dari Jerman, bawa anak 2 teman-teman ya. 94 ya. Nah, akhir 94. Ya, suami saya masih ingat. Ya, akhir 94 pulang habis ke Indonesia dari Jerman, teman-teman ya. Nah, setelah 2 tahun di Indonesia ya, saya
gencatan senjata. Ya, saya udah taruh senjata saya, teman-teman. Taruh senjata, ya. Dari 95 berarti 97. Ya. 97 saya gencatan senjata. Artinya saya tidak percaya ke apapun. Ya. Ke yang lama saya sudah tutup buku. Ya. Sudah ada kesimpulannya. Bagi saya sudah ada kesimpulan dan saya sudah tidak percaya lagi, teman-teman, ya. Jadi gencatan senjata dari 97. Begitu. Nah, kemudian saya tidak mengajarkan anak-anak saya, ya, tidak mengajarkan mengaji, tidak mengajarkan sholat, tidak mengajarkan apapun, ya kan, tentang keagamaan saya yang dulu. Begitu. Pada suatu waktu anak saya yang besar SD kelas 6, ya. Kemudian dia bertanya, teman-teman, "Mama, kita ini agamanya apa sih? Kita nggak lebaran, kita nggak Natalan." Begitu, teman-teman, ya. Wow, saya mulai, iya ya, PR saya belum selesai gitu kan. Nah, ini start saya mempelajari Alkitab, teman-teman, untuk terus melangkah mencari Dia. Akhirnya saya membeli Alkitab. Kebetulan saya tidak di Kota Padang stay-nya, ya. Kalau di Kota Padang agak repot juga, ya kan? Nah, jadi saya bebas di sana mempelajari Alkitab. Begitu. Pada tahun saya beli, ya, suami saya beli Alkitab yang gede banget, teman-teman, ya. Gede banget, tebel sekali, ya. Mungkin adalah 3 kali ini gitu besarnya, ya. Saking bernafsu ingin mempelajari, teman-teman, ya. Jadi setelah saya pelajarin, ya, direnungkan, ya, yang ada, ya, baru baca Kejadian pasal 1 sudah terkaget-kaget, teman-teman, iya kan? Wow, saya selama ini kemana aja, kok baru tahu gitu, ya, ada Alkitab ini gitu, ada seperti ini, ya. Kok di sini begini gitu ceritanya, begitu lengkap dan sangat sistematis, sangat detail, ya. Apa yang saya tidak tahu, saya banyak tahu dari sini, teman-teman. Catatan-catatan saya dari kitab saya yang lama, semua jawabannya itu ada di sini. Begitu, ya. Nah, akhirnya 2004 saya menyerahkan diri saya kepada kebenaran itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya yang hidup. Saya menemukan Dia di sini, ya. Dia adalah Allah, pencipta langit dan bumi, ya, yang nuzul ke dunia ini menjadi manusia karena kasihnya yang begitu besar terhadap saya, orang berdosa, terhadap kita semua orang berdosa, ya. Dia rela merendahkan dirinya menjadi sama dengan manusia, ya. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, Dia rela mati di kayu salib untuk menggantikan saya yang berdosa ini dihukumkan, ya, menebus saya dari maut dengan nyawanya. Tetapi puji Tuhan, karena Dia Tuhan, Dia bangkit pada hari ketiga. Dan itulah kemenangan kita, orang percaya. Kalau Yesus Kristus tidak bangkit, sia-sialah iman percaya kita, teman-teman. Ya, sia-sia. Begitu. Itulah anugerah Tuhan terbesar dalam hidup saya. Dan itulah mukjizat terbesar dalam hidup saya. Ya. Makanya setahun setelah saya bertobat, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya mau melayani Dia dengan apa yang ada pada saya, dengan talenta yang Dia berikan kepada saya, teman-teman, menjadi seorang penginjil dan apologet. Begitu, ya.
Oke, teman-teman, terjawab ya Lia ya. Joko Kendel, imani tanpa pakai akal ya Bun. Kalau saya tidak punya akal, ya, saya masih muslim hari ini, sama seperti Anda. So simple. Kalau saya tidak menggunakan akal budi saya mencari Tuhan, saya masih muslim seperti Anda pada hari ini. Oke? Randy, Yesus dan Kristen tidak ada korelasinya Bunda. Yakin? Apakah Anda yakin dengan yang Anda ucapkan? Apa artinya Kristen itu, Randy? Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya, Kristen itu artinya pengikut Kristus. Ya. Lalu Anda katakan tidak ada korelasinya. Yang benar aja. Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus, jelas korelasinya ada. Yaitu Kristen ini mengikuti Tuhan Yesus. Ya. Bagaimana mungkin Anda berkata tidak ada korelasinya? Kalau Yesus dengan Islam baru benar tidak ada korelasinya. Ya. Tapi kalau Yesus dengan Kristen sangat jelas korelasinya. Karena Kristen adalah artinya pengikut Kristus. Begitu. Ya, jadi Anda harus lebih cerdas lagi ya. Kalau Anda katakan Yesus dengan Islam tidak ada korelasinya, saya acungkan jempol untuk Anda. Berarti Anda cerdas. Oke? Apa ini? Hensaragi har apa ini ya? Baca Alkitab dengan baik. Oh, Anda sedang berdiskusi ya. Karya terindah, dulu saya kira juga sama Allah SWT Tuhan negeri Mekah dan Allah Bapa Yahweh, ternyata beda. Ya, sangat berbeda. Ya, betul Pak Karya. Ya, kalau tidak berbeda, ya ngapain kita pindah? Begitu kan? Kalau sama aja ngapain kita pindah gitu? Ya udah yang dulu aja gitu kalau sama. Benar ya? Tetapi berhubung memang berbeda, makanya kita harus memilih. Milano, luar biasa kuasa Tuhan Yesus Allah yang hidup, kini sepanjang segala masa. God bless you. Yes, thank you Milano. God bless you too. Tuhan Yesus, ya memang ya, tidak ada yang mustahil bagi dia. Lion sabar, Yesus Kristus adalah Tuhan, percaya atau tidak terserah kamu. Tapi aku dan keluargaku beriman kepadanya. Yes, amin ya. Tidak penting ya. Ada orang yang tidak percaya, itu urusan mereka dengan Tuhan. Ya, yang penting kita percaya dan beriman bahwa Yesus adalah Tuhan. Gitu. Keselamatan kita tidak tergantung dengan orang, dengan manusia-manusia lainnya. Ya kan? Keselamatan kita ada di tangannya Tuhan Yesus, bukan di tangan mereka-mereka yang menolak Tuhan Yesus, bukan. Ya. Nanti akhirnya mereka akan seperti orang kaya. Orang kaya yang mati lalu masuk neraka. Ya, masuk dunia orang mati. Ya kan? Nah, pada saat itulah dia baru tersadar. Ya. Dia baru ingat keluarganya 5 orang lagi ada di dunia sana yang belum bertobat. Lalu dia minta Bapak Abraham supaya Lazarus dikirim ke rumahnya. Ya, untuk kasih tahu keluarganya untuk percaya kepada Tuhan Yesus supaya diselamatkan. Apa kata Bapak Abraham? Ya. Nah, ya, antara kamu dengan kami ada jurang yang sangat dalam yang tidak terseberangi. Kamu tidak bisa ke tempat kami ke sini ke Firdaus, dan kami pun tidak bisa ke sana ke tempatmu, ya, ke dunia orang mati itu. Tidak terseberangi. Ada jurang yang sangat dalam yang memisahkan kita. Dan Lazarus ini tidak bisa lagi keluar, ya, bangkit ke dunia lagi mengasih tahu saudaramu, udah nggak bisa. Ya. Saudaramu itu cukup, ya, cukup membaca kesaksian para nabi, ya, kesaksian para nabi cukup membuat keluargamu itu bertobat. Di mana kesaksian para nabi?
adanya di Alkitab. Jadi Alkitab ini sudah cukup membuat seseorang bertobat dan diselamatkan. Begitu kata Bapak Abraham. Kesaksian para nabi ada di sini. Kesaksian tentang apa? Tentang Mesias, juru selamat. Makanya Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu selama aku masih ada bersama-sama dengan kamu, bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, di dalam kitab para nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Harus digenapi. Ya, jadi para nabi di dalam kitab Taurat Musa, kitab para nabi, dan kitab Mazmur sudah menulis tentang juru selamat itu, tentang Mesias itu, tentang Tuhan Yesus Kristus. Dan Bapak Abraham berkata kepada orang kaya yang sudah masuk ke dunia orang mati itu, kesaksian para nabi di sini cukup membuat keluargamu bertobat. Ya, kalaupun ada orang mati yang bangkit kembali datang ke rumahmu memberitahukan tentang kebenaran itu, tapi kalau mereka tidak percaya kepada kesaksian para nabi, tetap mereka tidak akan bertobat. Begitu teman-teman, ya. Jadi semua orang bisa bertobat hanya lewat ini, Alkitab, firman Tuhan, dan kesaksian para nabi tentang Mesias, tentang juru selamat itu. Ya, itu ada di sini. Makanya iblis sangat tidak suka dengan yang namanya Alkitab. Ya, dari awal si iblis ini selalu ingin menghancurkan Alkitab. Ya, dia sangat marah ketika Alkitab ini dikanonkan. Ya, dia sangat marah lagi ketika Alkitab ini diterjemahkan. Ya, sehingga John Wycliffe, penterjemah Alkitab ke dalam bahasa Inggris pertama kali, karena dia menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Ya, itu di zaman kegelapan, teman-teman. Dia ditangkap, tulang-tulangnya dipatahkan, lalu dibakar, lalu debunya diambil, dikumpulkan, lalu ditebarkan ke 7 penjuru angin. Saking marahnya iblis, dia menerjemahkan Alkitab ini, teman-teman. Dan iblis tidak berhenti di situ, sampai hari ini pun masih tidak suka Alkitab ini diterjemahkan. Ya, begitu teman-teman. Ya, kita bisa lihat serangan-serangan ya dari berbagai jurus, dari berbagai arah terhadap Alkitab. Mulai dikatakan Alkitab ini palsu, mulai dikatakan Alkitab ini adalah tulisan manusia, mulai dikatakan Alkitab ini sudah diubah-ubah. Ya, mulai dikatakan Alkitab ini penulisnya tidak hidup sezaman dengan peristiwa yang ada di Alkitab ini. Itu semua omong kosong dan fitnah. Ya, semua penulis Alkitab hidup di zamannya. Karena apa? Karena penulis Alkitab itu langsung diberikan judul ya dari kitab ini, teman-teman. Dan para rasul pun bersaksi bahwa mereka yang menulis Injil. Ya. Jadi sampai sekarang serangan terhadap Alkitab ini luar biasa, teman-teman. Ya. Makanya kita sebagai orang-orang percaya ya, harus memegang teguh Alkitab. Begitu. Ada lagi, ada namanya gereja yang maha kuasa, gereja Tuhan yang maha kuasa. Mungkin Anda pernah dengar ya. Salah satu doktrinnya adalah tidak boleh memberhalakan Alkitab ya. Jadi kalau kita membaca Alkitab ya, dikit-dikit Alkitab, dikit-dikit harus sesuai Alkitab, itu katanya memberhalakan Alkitab. Ya. Jadi sampai sebegitunya. Ya.
mereka membuat kitab sendiri. Ya. Tuhan mereka adalah Yesus, dan Yesus ini sudah datang. Ya, mereka sebut bintang timur. Ya. Jadi Yesus mereka sudah datang. Sudah berinkarnasi. Ya. Jadi seorang perempuan Tiongkok. Ya, itu gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Itu mereka menguasai media sosial, teman-teman. Jangan terkecoh, ya. Mereka menguasai media sosial. Mereka sangat aktif membuat berbagai-bagai film-film pendek tentang pengajaran mereka. Ya. Bagi mereka Yesus itu sudah datang. Mengambil wujud seorang perempuan Tiongkok. Makanya tadi ada yang kata, Tuhannya laki-laki. Ya mungkin kalau Anda mau Tuhan perempuan, Anda itu ke gereja Tuhan Maha Kuasa, Tuhannya perempuan. Ya, teman-teman. Dan mereka sangat ingin melenyapkan Alkitab ini. Itulah iblis ya. Pakai nama Yesus juga mereka, tapi Yesusnya beda. Yesus yang sudah berinkarnasi menjadi wanita Tiongkok. Sudah datang kedua kali, itu sudah datang di zaman akhir, begitu ya. Oke, Madrid, Ibu, kenapa orang Kristen di Eropa menerima LGBT? Sebenarnya teman-teman ya, LGBT itu ada di mana-mana ya. Saya barusan kemarin sharing ya dengan adik saya, masih muslim tentunya ya. Kami masih sering berdiskusi, kadang berdebat, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan ya, dia masih mau berdebat dengan saya. Itu sebuah sebuah kesempatan bagi saya untuk menginjil ya, dan memberitakan kabar kebenaran, begitu, membukakan kebenaran. Nah, terserah dia mau terima atau tidak, itu bukan urusan saya. Yang penting itu kesempatan bagi saya untuk membukakan kebenaran ini. Jadi tetap pertanyaannya itu persis seperti Anda, ya. Di Eropa tuh katanya, ya, ada nikah sejenis dilegalkan, ya. Kemudian banyak yang LGBT dilegalkan, begitu di Eropa. Pertanyaan saya, lalu apa hubungannya dengan kekristenan? Ya, namanya LGBT ada di mana-mana. Ini bukan penyakit baru, tapi ini adalah penyakit kemanusiaan yang sudah ada sejak zamannya Abraham. Anda tahu Sodom dan Gomora? Kota Sodom dan Gomora itu dihancurkan, di bumi hanguskan oleh Allah karena dosa seksual yang menyimpang, yaitu LGBT, pelangi-pelangi, homoseksual. Ya. Nah, persoalannya dilegalkan atau tidak dilegalkan. Nah, di Eropa banyak LGBT. Anda kira di Indonesia tidak ada LGBT? Banyak, ya. Bahkan saya membaca koran, Anda buka di Google, ya kan? Sumbar itu banyak sekali LGBT-nya. Islam ketat loh itu, ya. Anda buka, banyak berita tentang Sumatera Barat, banyak LGBT-nya. Ya. Jadi nggak tergantung nggak tergantung agamanya, ya. Masalahnya cuman kalau di Eropa dilegalkan, kalau di sini tidak dilegalkan, tapi banyak. Itu persoalannya, ya. Nah, yang melegalkan siapa di Eropa sana? Yaitu kelompok-kelompok humanis, ya. Lalu gereja mana yang mengawinkan, yang menikahkan sejenis? Itu bukan gereja Kristen, ya. Itu banyak dinikahkan itu cikal bakalnya awal-awalnya di Belanda, ya, gereja K, ya, inisialnya K, begitu, ya, dilegalkan, teman-teman. Nah, bagaimana pandangan Alkitab terhadap LGBT? Alkitab sangat menentang LGBT. Ya. Jelas di dalam kisah Lot,
dan Abraham, ya, tentang Sodom dan Gomora. Di bumi hanguskan. Abraham sampai tawar-tawaran dengan Allah. Ya. Abraham masih tawar-tawaran dengan Allah berapa kali tuh, ya. Malah bertanya kepada Allah, kalau ada di kota ini 50 saja orang benar, apakah engkau akan membumi hanguskan Sodom dan Gomora ini? Lalu Allah menjawab Abraham, tidak. Kalau ada 50 saja orang benar di kota ini, aku tidak akan melakukannya. 50 pun Abraham masih ragu. Ya Tuhan, bagaimana kalau 30? Ada orang benar di kota ini, apakah engkau akan membumi hanguskannya? Allah masih berbaik hati. Tidak, saya tidak akan melakukannya. Bagaimana kalau 20? Saya tidak melakukannya. Bagaimana kalau 10? Kalaupun ada 10 saja orang benar di kota ini, saya tidak akan melakukannya. Abraham masih nawar, teman-teman. Bagaimana kalau 5, Tuhan? 5 saja orang benar di Sodom dan Gomora ini, apakah engkau akan tetap membumi hanguskannya? Saya tidak akan melakukannya. Kalau ada 5 orang saja. Ternyata teman-teman, 5 orang pun tidak ada orang benar di situ. Semua sudah jatuh ke dalam dosa perzinahan, penyimpangan seksual. Ya. Makanya pada saat itu Tuhan menyuruh Lot, ya, dan istrinya dan 2 anak perempuannya untuk meninggalkan Sodom dan Gomora ini. Tapi si istrinya jangan melihat lagi ke belakang. Kalau sudah keluar, keluar aja, nggak usah lihat-lihat ke belakang. Kalau lihat ke belakang nanti jadi tiang garam. Itu yang terjadi. Ketika mereka lari keluar, si istri masih menengok ke belakang. Mungkin Androidnya atau iPhone-nya masih ketinggalan gitu, sampai melihat ke belakang, teman-teman, ya. Akhirnya jadi tiang garam. Nah itu. Jadi 5 pun nggak ada, cuma 4. Ya, yang dianggap orang benar. Lot, istrinya, 2 anak gadisnya. Begitu. Ya kan? Itu. Di bumi hanguskan. Makanya kata sodomi itu berasal dari kata kota Sodom. Teman-teman. Dari kota Sodom. Akhirnya diambil akar katanya itu jadi sodomi. Ya, itu homoseksual. Begitu. Jadi Alkitab itu sangat menentang LGBT, ya. Makanya di ayat Alkitab dikatakan pemburit, banci itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Itu jelas ayatnya, teman-teman, ya. Pemburit itu homoseksual dan banci, ya, itu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Makanya di satu negara bagian di Amerika, di California kalau nggak salah itu, ya, itu Alkitab dilarang beredar, teman-teman. Ya, iblis lagi, kerjaan iblis lagi. Ya, karena di situ mayoritas LGBT. Ya, LGBT bikin kitab sendiri dia. Dia bikin Alkitab sendiri, teman-teman. Ya. Nah, Alkitab ini dilarang beredar karena dianggap Alkitab ini musuhnya LGBT. Begitu. Ya, Anda mungkin dengar di Amerika ada Alkitab dilarang beredar. Nah, itu kasusnya itu, ya. Jadi Alkitab ini sangat menyerang LGBT, artinya dianggap musuhnya LGBT nih Alkitab ini. Begitu, ya. Jadi bukan kenapa orang Kristen di Eropa menerima LGBT. Ya. Bukan menerima, tapi mereka menghargai. Ya. Ada hak asasi manusia di sana dijunjung tinggi. Ya. Di sini juga diterima kok. Anda aja kalau lihat hiburan yang agak lembai-lembai itu, Anda justru ngakak-ngakak ketawa menyaksikannya di televisi. Hiburan-hiburan yang orang melambai-lambai gitu. Anda menikmatin kok, jangan munafik ya. Dunia ini sudah tua, ya. Sudah zaman akhir. Ya, sudah zaman akhir. Jadi apapun bisa terjadi. Gitu. Tidak usah menunjuk-nunjuk orang. Harus koreksi diri sendiri. Betapa banyak
mereka di Indonesia ini. Bahkan sudah terang-terangan. Di tempat umum juga sudah terang-terangan. Kalau dulu masih sembunyi-sembunyi. Kalau sekarang mereka sudah terang-terangan, teman-teman. Ya. Bahkan di media sosial tuh Anda lihat. Kalau Anda mau buka, ya, orang-orang yang hidup bersama sejenis, baik perempuan maupun laki-laki, ya, banyak di konten-kontennya di media sosial di Indonesia. Jangan munafik lah. Saya gini-gini juga tahu loh, ya kan? Banyak sekali cewek dengan cewek serumah, ya kayak suami istri. Ampun Tuhan. Dan viewersnya, followersnya banyak gitu. Heran saya juga, ya. Dan komentarnya juga biasa-biasa aja. Aduh cantik, katanya gitu ya komentarnya, ya. Aduh, kayak biasa-biasa aja gitu, kayak mengomentarin hal yang normal gitu dari netizen Indonesia ini, ya, sudah nganggap itu sesuatu yang normal. Saya baca tuh komennya, bagaimana ini sikap orang Indonesia terhadap orang-orang yang LGBT ini gitu. Wow, sudah seperti di Eropa, biasa aja gitu, ikut menikmati mereka. Aduh Tuhan Yesus, memang Tuhan sudah mau dekat datang ya. Bertobatlah, kerajaan sorga sudah dekat. Oke. Iya, ternyata banyak sekali ya di sini ya. Teman-teman juga sedang memberi pencerahan di bawah di chat ini kepada teman-teman kita yang muslim, luar biasa ya. Layan sabar, Yesus Kristus adalah jalan yang lurus, jalan kebenaran, jalan menuju kehidupan kekal. Amin, amin, puji Tuhan.